أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر الله عز وجل على ما أنعم علينا من نعم عظيمة، من نعمة الإسلام والإيمان والصحة والعافية، وأن وفقنا للسير على مسلك الهداية، فنسأله سبحانه وتعالى الدوام والاستقامة، ونسأله حسن الخاتمة، آمين يا رب العالمين. معشر الأساتذة الفضلاء rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah sekian lama di dalam majelis yang mulia ini, dalam ma'had yang mahbub, ma'had yang penuh dengan barakah insyaallah. Ma'hadnya, asatidahnya, santrinya, juga seluruh pegawai yang terlibat dalam berjalannya ma'had yang tercinta ini. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kutaib. Ya, tidak tahu apakah akan habis atau tidak. Karya Fadilatul Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dengan judul Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs, sebuah pembahasan yang sangat penting yang sebagian orang salah dalam memahaminya. Baik. Beliau rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال حفظه الله: فلا شك anna tazkiyatan nafsi mawdu'un 'azim. Tidak diragukan lagi bahwa masalah tazkiyatun nafs itu perkara yang sangat agung. Wa huwa minal mawdu'atil muhimmah allati i'tana biha as-salaf. Masalah ini merupakan masalah yang mendapatkan perhatian besar dari para salaf, dari para ulama. Karena tazkiyatun nafs, dengan tazkiyatun nafs ini kita bisa mendidik santri kita menjadi generasi rabbani, mendidik santri kita menjadi para ulama masa depan. Karena syababul yaum rijalul ghad, gitu. Pemuda hari ini adalah para orang-orang penting yang di masa yang akan datang. Bal qad ja'at tanwihu bihi fi kitabillah wa fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dan sunnah pun masalah tazkiyatun nafs merupakan masalah yang banyak disebutkan.
Wa min huna yatabayyan anna hadzal mawdu' mawdu'un syar'i. Dari sini kita tahu bahwa tazkiyatun nafs ini adalah pembahasan yang syar'i, masalah yang syar'i. Mawdu'un lahu dzikrun fil kitab was sunnah. Ya. Perkara penting yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatih. Dan ini merupakan bentuk daripada pentingnya masalah tazkiyatun nafs ini. Wa innama unabbih ala hadhihi al-mas'alah lianna ba'd an-nas yantaliquna fi kalimatihim wa fi mawa'idhihim min ibarat atau min mustalahat ghairi syar'iyyah. Ya. Di sini Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili hafizahullah menyebutkan masalah ini karena banyak ya yang menyampaikan tentang masalah tazkiyatun nafs tapi dengan ibarat-ibarat dan istilah yang tidak syar'i, yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih condong kepada salah satu tokoh dunia. Wal aslu fi hadza an yantaliqa an-nasu fi mawa'idhihim wa fi kalamihim wa fi ahadithihim min an-nusus asy-syar'iyyah wa min al-mustalahat asy-syar'iyyah allati warada dzikruha fi kitabillah wa fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seharusnya mereka mengutip, mengadopsi istilah-istilah yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya contohkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya di sini Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili menyebutkan tentang tazkiyatun nafs dari sisi syariat. Qala hafizahullah mafhumu tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafsi jumlatun murakkabatun min kalimatain. Tazkiyatun nafs itu terdiri dari dua kata. At-tazkiyah an-nafs. At-tazkiyah an-nafs. Al-kalimatul ula, kata pertama itu at-tazkiyah. Wat-tazkiyatu fil lughah, tazkiyah secara bahasa itu masdar dari zakka yuzakki, tazkiyah. Wa tazkiyah wa zakka itu dalam bahasa tazkiyah, zakka secara bahasa adalah an-nama'u wa ziyadah, bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang, bertambah. Yuqal zakaz zar'a aynama. Kemudian zakal mal aynama, hartanya bertambah. Kemudian tanamannya tumbuh. Wa minhu summiyatiz zakatu fis syar'i zakatan li'annaha tazidul mala barakatan wa namaa. Makanya zakat itu dinamakan dengan zakat karena akan menambah harta, akan membuat harta tadi tumbuh berkembang. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, dari biji ini tumbuh 7 tangkai. Fi kulli habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli habbatin mi'atu habbah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkainya tumbuh lagi 100 biji dan begitu seterusnya. Dan Allah melipat gandakan pahala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, annahu ma naqasa mala 'abdin aw malu 'abdin min sadaqah. Harta seorang hamba itu tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Itu makna daripada tazkiyah, tumbuh dan berkembang, bertambah. Fas-sadaqatu tuzkil mala wa taziduhu wa la tanqusuh. Maka sedekah itu membuat harta semakin bertambah dan tidak akan menguranginya. Maka tazkiyah al-mudhafah ila an-nafsi huna, tazkiyah yang diidhafahkan kepada an-nafs, jiwa, ini merupakan at-tazkiyah asy-syar'iyyah al-madhkurah fi kitabillah wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan tazkiyah yang syar'i, yang disyariatkan, yang diwajibkan atas setiap muslim untuk melakukannya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah masalah tazkiyatun nafs ini. Yang dimaksud apa? Wahiyya ma yahsulu li nafsil mu'min minal khairi wal barakah. Apa yang didapatkan oleh seorang mukmin dari kebaikan dan keberkahan. Keberkahan dan kebaikan yang didapat oleh seorang mukmin bisababil inayati bihadzal janib, karena dia memperhatikan sisi ini, sisi tazkiyah ini. Dia memperhatikan masalah tazkiyah ini. Maka tatkala dia memperhatikan masalah tazkiyah, kebaikan yang akan dia dapat semakin bertambah. Kebaikan yang akan dia dapat semakin bertambah. Begitu juga dengan barokah. Wal maqsudu bin nafsi huna laisat hiya an-nafsul lati takunu fil jasadi faqat. Yang dimaksud dengan jiwa itu bukan jiwa yang ada dalam raga saja. Wa innamal maqsud tazkiyatul qalbi wan nafsi. Yang dimaksudkan adalah mencakup jiwa dan hati. Jiwa dan hati. Mentazkiyah jiwa dan mentazkiyah hati. Itu yang dimaksud dengan tazkiyatu an-nafs. Allati hiya mu'athiratun fil jawarih, yang mana jiwa dan hati ini akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh manusia. Walihada akhbarallahu azza wa jalla bil falah wal fawzi liman zakka nafsahu kama huwa madhkurun fi surati asy-syams fi qaulillahi azza wa jalla qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang yang mentazkiyah dirinya akan beruntung dan akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mentazkiyah an-nafs dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang dassaha, menyia-nyiakannya, mengotorinya, mengotori jiwa tadi. Fahadha mimma yadullu ala falahi man zakka nafsahu. Ini menunjukkan bahwa orang yang mentazkiyah dirinya akan mendapatkan keberuntungan. Wal falahu yakunu lil insani bi ruhihi wa badanihi. Keberuntungan itu akan didapatkan oleh seorang di badan dia dan di ruh dia. Fahadha huwa ma'na tazkiyatun nafs. Maka makna tazkiyatun nafs adalah barakah, kebaikan, keberkahan yang didapat oleh seseorang. Semakin dia mentazkiyah dirinya, maka kebaikan dan keberkahan akan semakin banyak yang dia dapat. Qala hafizahullahu ta'ala anwa'ut tazkiyah fi syar'i min haitsul madhi wadh-dhammi. Macam-macam tazkiyah dari sisi terpuji dan terburuknya, terpuji dan madhmum, tercelanya tazkiyah. Jadi tazkiyah ada tazkiyah yang madhmum, yang tercela, yang muharram, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada juga tazkiyah yang mamduh,
yang masyru', yang terpuji dan disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tazkiyah min haitsul umumi ja'at fi syar'i ala naw'aini. Tazkiyah itu terbagi menjadi dua. Tazkiyah secara umum dalam syariat itu terbagi menjadi dua. Naw'un muharramun madhmum, macam yang madhmum, muharram, tercela, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan naw'un masyru', macam tazkiyah yang masyru', disyariatkan, diwajibkan. Amma naw'ul madhmum fahuwa tazkiyatul insan li nafsihi. Tatkala seorang, macam tazkiyah yang tercela adalah tatkala seseorang mentazkiyah dirinya dengan cara apa? Bil madhi laha was tsana'i 'alaiha, dengan memuji-muji dirinya, dengan memuji-muji dirinya. Wa hadza muharramun wa manhiyun anhu. Ini adalah tazkiyah yang diharamkan, dilarang dalam syariat. Seorang memuji-muji dirinya, membesar-besarkan dirinya, menganggap dirinya membangga-banggakan dirinya. Maka ini adalah tazkiyatun nafs yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Allah Azza wa Jalla fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian tazkiyah diri kalian, sucikan diri kalian, karena hanyalah Allah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Dan ini penting. Masalah tazkiyatun nafs ini penting. Jangan sampai kita mudah pamer amal di depan santri-santri kita, sehingga mereka akan mudah pamer juga, mengikuti asatidahnya. Ketika mereka pulang ke kampung halaman mereka, yang mereka lakukan hanyalah pamer. Saya mondok di Pondok Al-Azam, Masya Allah di sini bagus. Niatnya bukan untuk supaya orang kampungnya memasukkan anaknya ke Pondok Al-Azam, tapi supaya orang kampungnya, wah, iya si fulan bagus. Ini adalah pendidikan yang harus ditanamkan di hati para santri, supaya mereka tidak mudah pamer, tidak mudah memuji-muji diri mereka. Sehingga ketika terjadi sebuah masalah, mereka tidak dianggap oleh masyarakat, karena masyarakatnya misalnya belum mengenal agama, akhirnya mereka futur untuk dakwah. Itu sebab karena dia mengharapkan pujian dari orang, sebab karena dia mengharapkan orang memandang dia. Tatkala masyarakat tidak mau mendengarnya karena misalnya manhaj yang dia pelajari adalah manhaj yang menurut mereka tidak sesuai dengan kakek atau nenek moyang mereka, maka mereka akan futur dalam dakwah. Mereka tidak mau lagi menjadi guru TPA, mereka tidak mau lagi menjadi imam, mereka tidak mau lagi mengisi kultum dan lain sebagainya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Qala Ibnu Katsir fi ma'na qawlihi ta'ala fala tuzakku anfusakum ay tamdahuha wa tashkuruha wa tamunnu bi a'malikum. Kalian puji-puji diri kalian, bangga-banggakan, kemudian hitung-hitung amalan kalian. Saya kemarin sudah mengingatkan Ustadz Fulan, karena Ustadz Fulan kemarin salah. Saya sudah ingatkan, Ustadznya nerima loh. Ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya, kalau niat dia adalah untuk mentazkiyah diri dia, maka tidak diperbolehkan dalam syariat. Menghitung-hitung amalan, membangga-banggakan diri, maka tidak boleh. Fanuhina an nuzakki anfusana bitsana'i 'alaiha wa bitamjidiha bil kalam.
Maka kita dilarang untuk mentazkiyah diri kita dengan cara memuji dan membesar-besarkan diri kita dengan ucapan, atau dalam arti lain pamer gitu ya, pamer. Dan ini kadang tidak kita rasakan, kadang tidak kita rasakan. Kalau kita ingin menceritakan kebaikan, hasil buah daripada kebaikan kepada santri kita, maka hendaknya kita memperbaiki niat ya, memperbaiki niat kita. Kita ingin memberikan mereka sebuah cerita supaya mereka bisa mengambil pelajaran, dan cerita itu kebetulan kita yang mengalaminya, maka perbaiki niat. Maka perbaiki niat. Tatkala kita memperbaiki niat, insya Allah Allah akan pahamkan kepada santri tadi, sehingga santri bisa mengambil ibrah yang kita inginkan. Baik. Fahadha huwa an-naw'ul muharram alladhi nahallahu azza wa jalla anhu. Maka ini merupakan tazkiyah yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Wa amma an-naw'u tsani, tazkiyah yang macam yang kedua adalah tazkiyah yang mamduh al-muraghabu fihi. Tazkiyah yang terpuji, yang dianjurkan untuk dilakukan. Anjuran di sini adalah wajib. Anjuran di sini adalah wajib. Fahuwa tazkiyatun nafsi bil a'malis salihah. Mentazkiyah diri, ya, mensucikan diri, ya, dengan amalan-amalan yang saleh. Dengan amalan-amalan yang saleh. Wa huwa an yuzakkiyal muslimu nafsahu bi ta'atillahi azza wa jalla. Seorang muslim mentazkiyah dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal i'tiqadi wal qawli wal amal. Baik itu amalan keyakinan ya, yang sumbernya adalah hati, amalan ucapan yang sumbernya adalah lisan, dan amalan perbuatan yang sumbernya adalah anggota badan. Kama sayati tanbihu ala hada, sebagaimana yang akan dijelaskan di depan atau di pembahasan yang berikutnya. Fa idzan at-tazkiyatul maqsudah huna hiya at-tazkiyah allati tarji'u ila al-a'malis salihah allati athna Allah azza wa jalla ala ahliha. Maka tazkiyah yang dimaksud berarti adalah tazkiyah yang merujuk kepada amalan-amalan saleh ya, yang Allah puji pelakunya. Tazkiyah yang dimaksud adalah tazkiyah yang merujuk kepada amalan saleh yang Allah puji pelakunya. Wa hadithuna fi hadzal maqam huwa an hadzal naw'il masyru'. Ya, pembicaraan kita tentang tazkiyah yang kedua ini. Tentang tazkiyah yang kedua. Tazkiyah yang pertama sudah, bahwa itu dilarang. Itu dilarang. Mentazkiyah diri kita dengan membangga-banggakan, menceritakan kebaikan-kebaikan kita di hadapan banyak orang supaya mereka memuji kita, supaya mereka tahu kehebatan kita. Maka ini tazkiyatun nafs yang mamnu', ya, yang mazmum, yang muharram, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Baik. Qala hafizahullah taala maratibu tazkiyatin nafs, ya, tingkatan tazkiyatun nufus. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, tazkiyatun nafsi bi fi'lil masyru'. Mentazkiyah diri dengan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Mentazkiyah diri dengan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Wa takunu bi ta'ahudil muslim li imanihi wa li asbabi ziyadatih. Di mana seorang muslim menjaga keimanan dan menjaga sebab-sebab yang bisa menambah keimanan dalam dirinya. Karena kita sebagai seorang guru di ma'had ini, maka kita harus mentazkiyah diri kita.
ya, mensucikan diri kita, menambah keimanan dalam diri kita, supaya ilmu yang kita sampaikan kepada para tulab itu bisa diterima bifadlillah, mudah dipahami, ya. Terkadang santri tidak bisa memahami sebuah ilmu bukan karena dianya, bukan hanya karena dia, kan, tapi bisa jadi karena yang menyampaikan ilmu tersebut, yang menyampaikan ilmu tersebut. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau engkau itu keras, ya, ghalidhal qalbi, hati engkau keras, ya, maka mereka akan kabur dari sisimu. Mereka akan pergi dari sisimu, tidak akan menerima apa yang engkau sampaikan. Ini firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa jadi ilmu tidak dipahami oleh santri kita dikarenakan dari yang menyampaikannya, dari kita sendiri. Karena kita harus memperbanyak tazkiyatun nufus, harus memperbanyak tazkiyatun nufus. Maka kita harus mengetahui dan menjaga keimanan, kadar keimanan yang ada dalam diri kita, dan harus mengetahui sebab-sebab yang bisa menambahkan keimanan, lalu kita amalkan sebab-sebab tersebut. Wa tajannubi asbabin naqs, dan menjauhi sebab-sebab berkurangnya kadar keimanan dalam diri kita. Wa ma'lumun anna al-iman muta'alliqun bil i'tiqadi wal qawli wal amal. Sudah kita ketahui bahwa iman itu kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan dari hati, al-qaul, ucapan, ya, dan amal dan perbuatan. Iman ini harus ada tiga hal tadi, 3 poin tadi. Kalau iman seseorang tidak terpenuhi 3 poin tadi, maka imannya kurang, tidak sempurna imannya. Wa min huna yatabayyan anna tazkiyah tarji'u ila hadhihi al-ajza' ats-tsalatsah. Dari sini kita ketahui bahwa tazkiyah itu merujuk kepada 3 hal tadi, yakni al-i'tiqad bil qalb, al-qaul bil lisan, wal amal bil jawarih. Keyakinan dalam hati, ucapan dari lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Amma tazkiyatul muta'alliqatu bil i'tiqad, tazkiyah yang berkaitan dengan keyakinan hati, fatakunu bi tahqiqil a'malil qalbiyah, maka atau tazkiyah yang berkaitan dengan keyakinan hati adalah dengan mewujudkan amalan-amalan hati, dengan mewujudkan amalan-amalan hati. Amalan hati itu al-mahabbah, itu amalan hati. Al-khauf, al-khasyah, ar-raja, at-tawakkul, al-ikhlas lillahi azza wa jalla fil amal. Itu amalan hati. Ikhlas dalam beramal, kemudian takut kepada Allah, kemudian mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tawakal kepada Allah taala. Wa ma yakunu fil qulubi min ta'dhimillahi azza wa jalla, ya, mengagungkan Allah azza wa jalla, wa ta'dhim syara', mengagungkan syariat Allah azza wa jalla, wa min mahabbatid din, mencintai agama, wa mahabbati ahli, mencintai orang muslim, mencintai orang muslim. Kullu hadha mimma tazku bihil qulub wa yasluhu bihi haluha. Ini yang membuat hati itu bersih, hati itu semakin bertambah keimanannya dan semakin baik keadaannya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim, beliau bersabda,
ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh itu ada gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau gumpalan tadi benar, maka seluruh tubuh manusia akan benar pula. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak gumpalan tadi, maka akan rusak seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah hati. Adalah hati. Maka hati ini kalau terkotori oleh maksiat akan merusak seluruh atau sisa daripada anggota badan manusia. Kalau benar, suci, bersih dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari riya, dari sum'ah dan lain sebagainya, maka akan benar pula seluruh anggota badannya. Oleh karenanya kadang sakitnya seseorang itu karena hati dia yang kotor. Karena hati dia yang kotor. Kedengkian, hasad, hiqd itu bisa mendatangkan penyakit-penyakit yang mengerikan. Makanya kita harus mentazkiyah hati kita, mensucikan, membersihkan, menambah keimanan dalam hati kita. Fa'a'zam ma tuzukkiya bihin nafs al-istiqamah ala ma syara'a Allah azza wa jalla lil mu'minin. Ya, perkara yang paling agung yang harus ditazkiyah oleh jiwa adalah al-istiqamah. Berusaha untuk istiqamah di atas syariat yang telah Allah syariatkan kepada kaum mukminin. Min a'malil qulub, dari amalan-amalan hati. Bi an yuhaqqiquha tahqiqan sahiha 'ala al-wajhi alladhi yurdillahu bihi. Ya, dengan mewujudkan amalan-amalan tadi dengan perwujudan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan tadi sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengamalkan amalan hati harus sesuai dengan dalil, harus sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah bagaimana cara mengamalkan amalan-amalan hati. Bagaimana cara khauf, bagaimana cara roja, bagaimana cara tawakkul, bagaimana cara ikhlas, bagaimana cara khasyah dan lain sebagainya. Wa amma tazkiyah al-muta'alliqah bil amal. Maka kita mengajarkan santri kita harus mentazkiyah hati kita dulu. Dalam mengajar tidak boleh ada tujuan duniawi. Dalam mengajar harus ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah. Dalam kita mengajarkan tawakal, kita harus bertawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada santri kita tawakal yang benar. Tunjukkan kepada santri kita khauf yang benar, rasa takut yang benar. Tunjukkan kepada santri kita muraqabah yang benar, supaya mereka yaqtaduna bina, mereka menjadikan kita panutan. Oleh karenanya kita pertama harus mentazkiyah hati kita dulu, membersihkan hati kita. Tidak membeda-bedakan antara santri yang tidak faham-faham dengan santri yang mudah faham. Akhirnya pertanyaan kita lontarkan kepada yang paham terus. Kalau pertanyaan kita lontarkan kepada yang paham terus, untuk apa? Karena kita nggak tahu, ternyata penjelasan kita tidak dipahami oleh sebagian santri. Maka kita dalam mengajar harus berusaha untuk memahamkan pelajaran ini kepada seluruh santri, tidak membeda-bedakan. Imam Syafi'i punya murid yang sangat lambat dalam memahami dars yang beliau sampaikan.
Dan banyak para ulama yang dulunya tidak paham-paham, akhirnya menjadi faqih, menjadi imam, menjadi min a'immatis Syafi'i, ya, para pembesar di antara pembesarnya Syafi'i. Maka kita harus pahamkan murid kita dan tidak membeda-bedakan mana yang pahamnya lambat, mana yang pahamnya cepat. Kalau bisa yang pahamnya lambat dijadikan patokan. Kita tidak akan pindah ke pelajaran yang berikutnya sampai fulan ini benar-benar paham. Pertanyaan sering kita lontarkan, kemudian kita ajarkan kepadanya apa? Rasa haya juga, bahwa innallaha la yastahi minal haq. Al haya, innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu selama berada di atas kebenaran. Maka tatkala dia malu karena kita tunjuk-tunjuk terus untuk menjawab soal kita, itu bukan haya tapi khajal, ya, malu yang salah. Al haya minallah wal khajal minasyaitan, ya. Al khajal itu ditanya tentang agama malu, ya. Ditanya tentang agama malu. Tapi kalau sedang sendirian tidak malu berbuat maksiat, itu namanya bukan haya. Baik. Wa amma tazkiyatul muta'alliqatu bil amal, tazkiyah yang berkaitan dengan amalan, yaitu seorang hamba mentazkiyah dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bi a'malil jawarih, dengan amalan-amalan anggota badan. Wadzalika bimtithali ma syara'a Allah taala min a'malil jawarih, yakni dengan melaksanakan apa yang telah Allah syariatkan dari amalan-amalan anggota badan, amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh anggota badan kita, ya. Salat, ya. Kas salati waz zakati was shaumi wal hajj wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al muta'alliq bil jawarih. Salat, zakat, puasa, haji, amar ma'ruf nahi mungkar yang berkaitan dengan anggota badan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum, Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Ini dengan anggota badan. Taghyir munkar bil yad itu dengan anggota badan. Bil yad ini tidak mesti dengan memukul, ya. Tidak mesti dengan memukul. Ada orang ngerokok, rokoknya diambil ganti duit. Ada orang mau pergi ke tempat maksiat, ambil tangannya, ta'al, namshi ma'an, sini jalan sama anak, ajak ke restoran makan, habis itu sholat. Ada orang mau dengarkan musik, headsetnya diambil, musiknya dihapus, diantarkan. Antum mau taubat atau mau anak laporkan ke pesantren gitu kan? Lihat muridnya misalnya ngomong kasar, jewer, tapi jewer yang ghairu mubarrih, ya, bukan jewer balas dendam, jewer yang ta'dib, jewer yang mendidik, dijewer, diingatkan. Maka ini adalah bilyat, amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan. Ada juga amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Ada juga dengan qalb, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Mengingatkan orang, mengingkari kemungkaran dengan hati, itu adalah tingkatan keimanan yang paling rendah. Baik. Wa kullu ma huwa muta'alliqun bi a'malil jawarih, mentazkiyah diri dengan melakukan amalan-amalan anggota badan. Fa innan nafsa tazku bimtithali hadzal naw'i min anwa'il ibadat, maka diri seorang akan bersih, akan semakin bertambah keimanannya, ya. Keimanan dalam anggota badan akan semakin bertambah dengan semakin dia mentazkiyah diri dengan amalan-amalan anggota badan tadi. Yakni semakin dia perbanyak amalan, ya, perbanyak amalan
yang bisa dilakukan oleh anggota badan, maka semakin banyak keimanan yang Allah berikan, yang Allah teguhkan ke dalam badan dia. Semakin bersih badan dia. Wa tazkiyatun nafsi bil aqwal. Dan ini penting diperlihatkan kepada santri. Penting diperlihatkan kepada santri. Kita salat nafilah, kita masuk masjid tahiyatul masjid, kemudian kita misalnya minum, makan, duduk dengan tangan kanan. Itu penting diperlihatkan kepada santri supaya mereka mengikuti tingkah laku kita. Supaya mereka mengikuti tingkah laku kita. Dan ini yang paling penting, karena lisan, ya, kita nyuruh-nyuruh itu belum tentu didengarkan santri. Tapi kalau kita berbuat, maka mereka ada kemungkinan besar mereka akan mengikuti tingkah laku kita, karena kita mencontohkan yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW selalu menjadi yang terdepan dalam mengamalkan sebuah syariat, supaya para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Wa tazkiyatun nafsi bil aqwal, mentazkiyah diri dengan ucapan. Takunu bi qiraatil Quran, dengan cara membaca Al-Quran, wa dzikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil amri bil ma'ruf al muta'alliq bil lisan, amar ma'ruf nahi munkar yang berkaitan dengan lisan. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, tadi dengan lisan. Kita tidak berani ngajak dengan lisan, fulan itu khata, yang antum lakukan itu salah, fulan antum harusnya melakukan ini dan itu, fulan jangan isbal, nggak berani motong celananya langsung, fulan jangan isbal, lihat merokok nggak berani, kalau ngambil rokoknya kena gampar, fulan nggak boleh ngerokok. Akhi, ngasih tahu santri, ngomongnya dijaga. Antum kalau mau main, jaga omongannya. Kalau nggak bisa jaga omongan, gak usah main, gitu kan. Amar ma'ruf dengan lisan. Fa inna hadhihi min a'malil bir, ini merupakan amalan kebajikan. Wa lihadza qulna inna tazkiyatan nafsil muharramatil madmumah hiya tazkiyatuha bitsana'i 'alaiha. Makanya kita bilang tazkiyatun nafs yang haram adalah mentazkiyah diri dengan memuji-muji dirinya. Walam naqul hiya tazkiyatul insan nafsahu bil qaul. Bukan seorang mentazkiyah dirinya dengan ucapan. Kalau mentazkiyah dirinya dengan ucapan itu terbagi menjadi dua. Ada yang muharram, ada yang masyru' gitu ya. Sebagaimana yang sudah kita lewati. Yang muharram mentazkiyah diri dengan ucapan, ya dia melontarkan ucapan, tapi ucapannya adalah memuji-muji dirinya, membangga-banggakan dirinya. Itu yang muharram. Yang masyru' ya dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mentazkiyah dirinya dengan ucapan-ucapan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yata'allaq bi 'amalil lisan, dan semua yang berkaitan tentang amalan lisan, ya, zikir, ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian banyak sekali, ya, ma'thurat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang itu merupakan amalan lisan. Pagi sore kita zikir, masuk masjid kita zikir, keluar masjid kita zikir, masuk hammam kita zikir, masuk kamar kita zikir, tidur kita zikir, bangun kita zikir. Semakin orang memudahkan lisannya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah akan membuat orang-orang sekitarnya mudah untuk mencintai dirinya, mudah untuk ridha kepada dirinya. Apalagi kita sebagai guru, maka tatkala Allah ridha dengan kita, Allah akan buat santri kita ridha dengan kita. Kalau santri sudah ridha dengan kita, maka mudah menyampaikan ilmu, maka mudah menyampaikan agama ini. Maka harus kita biasakan diri kita untuk mentazkiyah dengan tazkiyatun nafs yang berkaitan tentang lisan,
yang berkaitan dengan anggota badan, yang berkaitan dengan hati, harus kita tazkiyah selalu. Wa kullu ma taqaddama min tazkiyatin nafsi bi fi'lil masyru'i bihasabil aqsamil thalathati as-sabiqah yanqasimu min haitsu darajatil masyru'iyyah ila qismaini. Ya. Maka apa yang sudah disebutkan tentang tazkiyatun nafs yang berkaitan dengan 3 poin tadi, hati, anggota badan dan lisan, maka amalan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama amalan yang wajib dan amalan yang mustahab. Fal wajib idza addahu al-'abdu tahaqqaqa lahu al-iman al-wajib. Amalan yang wajib bila seorang hamba melaksanakannya, maka akan terwujud keimanan yang wajib dalam dirinya. Keimanan yang wajib dalam dirinya. Wastahaqqa an yakuna min ahlil jannati bimtithalihi lima aujaballahu alaihi idza tarakal muharram. Dan dia berhak untuk menjadi penduduk surga. Dengan apa? Dengan amalan dia. Apabila dia menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan wajib ini apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba tadi berhak mendapatkan surga. Maka akan terwujud dalam diri hamba keimanan yang wajib. Ya, keimanan yang wajib, dan dia berhak mendapatkan berhak menjadi penduduk surga dengan amalannya tadi, ya. Dengan amalannya tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seorang hamba pun yang masuk surga karena amalannya saja. Tapi amalan merupakan sebab. Ya, amalan merupakan sebab, gitu ya. Yang sebab ini di bawah masyiah Allah. Kalau Allah berkehendak dengan amalannya hamba tadi masuk surga, maka akan masuk surga. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan masuk surga. Baik. Wal mustahab, ya, amalul mustahab, perbuatan yang sunnah. Idza haqqaqahu al-'abdu tahaqqaqa lahu al-iman al-mustahab. Kalau seorang hamba mewujudkan amalan-amalan sunnah ini, maka akan terwujud dalam dirinya keimanan yang sunnah. Wa huwa darajatun 'aliyah minal iman fawqal imanil wajib. Ini, ya, keimanan yang mustahab ini derajat yang lebih tinggi daripada keimanan yang wajib. Walihada fal iman lahu kamalan. Ya, kesempurnaan iman itu ada 2. Kesempurnaan iman itu ada 2. Kamalun wajib, kesempurnaan iman yang wajib, wa kamalun mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah. Kamalun wajib yatahaqqaqu bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Kesempurnaan iman yang wajib, ya. Iman seseorang akan sempurna, ya, apabila dia melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Iman dia akan sempurna. Keimanan yang wajib, keimanan yang mustahab, yatahaqqaqu bi fi'lil mustahabbat ba'dal wajibat. Ya. Keimanan yang mustahab akan terwujud dengan melaksanakannya seorang hamba amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah setelah dia melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Makanya amalan sunnah ini fadilahnya sangat besar. Fadilahnya sangat besar. Karena amalan-amalan sunnah ini akan menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dan lain sebagainya. Wa ashabul kamalil wajib humul abrar, ashabul yamin, orang-orang yang memiliki
kesempurnaan iman yang wajib, orang-orang yang melakukan sebab-sebab kesempurnaan iman yang wajib, mereka disebut sebagai abror. Kemudian ashabul yamin. Wa ashabul kamalil mustahab, orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang membuat keimanan mustahab dia terwujud, mereka disebut dengan as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, orang-orang yang didahulukan. Al-muqarrabun, orang-orang yang tempatnya didekatkan ke surga. Maka sebagai seorang guru tidak cukup untuk terwujud dalam diri kita keimanan yang wajib saja. Harus terwujud dalam diri kita tambahan, yakni keimanan yang mustahab. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak melalaikan hal-hal yang mustahab, amalan-amalan yang mustahab. Siapapun kita, mau guru syar'i, mau guru yang umum, mau guru yang hanya mengajar halaqah, mau guru yang hanya isyraf sakan, mau guru yang hanya isyraf lughah, semuanya memiliki kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menyempurnakan keimanan yang mustahab ini agar kita bisa mendidik santri kita menjadi generasi rabbani. Kalau mereka menjadi generasi rabbani, ya kita juga yang untung. Kita juga yang untung. Man sanna fil islami, kata Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan contoh yang baik ya, dalam Islam, ya, maka dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut dan pahala orang-orang yang melakukan amalan tersebut tanpa berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Maka kita di depan santri nggak boleh sembarang, harus dewasa, harus memilah-milah mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Menggunakan celana pendek yang terlihat auratnya, ya kalau kata orang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kita menggunakan celana pendek, santri bisa jadi pakai celana dalam saja, iya kan? Kalau kita isbal, ya santri bisa lebih dari itu. Kalau kita ngomongnya nggak dijaga, sekedar bahasa kasar goblok gitu ya, mereka akan yang lebih daripada itu. Ustadznya aja ngomongnya kasar gitu. Maka santri akan mengucapkan yang lebih daripada itu. Makanya kita harus memperhatikan amalan-amalan kita di depan santri. Baik, ya. Ini tingkatan yang pertama, tazkiyatun nafsi bi fi'lil masyru', dengan mengamalkan amalan-amalan yang masyru'. Tingkatan yang kedua adalah tazkiyatun nafsi bi tarkil mahdur. Ya, mentazkiyah diri dengan meninggalkan larangan. Tadi mentazkiyah diri dengan mengamalkan perintah, ini mentazkiyah diri dengan meninggalkan larangan. Wa tatahaqqaq hadhihi al-martabah bi ijtinabil muharramat wa sairil ma'asi. Dan tingkatan ini akan terwujud dengan dijauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya an yatajannabal 'abdu kullama naha Allahu 'azza wa jalla anhu minal muharramati wal ma'asi wadh-dhunubi bi kulli suwariha. Ya. Kabiriha wa saghiriha. Yaitu seorang hamba menjauhi setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk dilakukan, dari muharramat, hal-hal yang haram, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan, wal dzunub, segala
dosa, ya, dosa-dosa dengan segala jenisnya, baik yang besar maupun yang kecil. Hendaknya kita menjauhi hal-hal tersebut. Wa hadzal naw' min anwa'it tazkiyah yusammihi ulama at-takhliyah. Macam tazkiyah ini dinamakan oleh para ulama sebagai takhliyah. Takhliyah, ya. Takhliyah itu mengosongkan atau membersihkan. Dan macam yang pertama, at-tazkiyah bi fi'lil masyru', para ulama menyebutnya dengan at-tahliyah. At-tahliyah, tahliyah itu menghiasi diri dengan amalan, membersihkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatakhallal 'abdu 'anid dunubi wal ma'asi, seorang hamba membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kemaksiatan, wa yatahalla bi fi'lit ta'at, dan menghiasi dirinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajtami'u lahul khair min tarafaihi, maka akan terkumpul kebaikan dari dua sisinya, ya. Akan terkumpul kebaikan dari dua sisinya. Nas'alullaha ta'ala bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana wal muslimina lidzalik.